Kematian Aldi Nababan terkuak, pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan, mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya.
Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldina Baban yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldina menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldina Baban. Saya sebagai orang Batak dan juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia sini. Mohon keadilan bertahan, ditahan sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, siapa tahu itu berita kosong penipu wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi Indonesia Barat pagi. Telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai kuliah sang putra di Bali. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana diri sudah pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia di dalam kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan
Sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP.
Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik, saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa dari saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi,
Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Jamal, Tribun Kemudian X pada hadir pukul kalahkah 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahila. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, siapa tahu itu berita kosong, mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Apriliana namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak hari wisuda anak kali katanya lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Pun sina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Darah dan mulut juga di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahila tua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahila Tua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahila Tua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahila Tua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahila Tua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahila Tua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan
menolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta.
kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti Mona Lisa tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua orang Batak di sini dan pacar untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan semua Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022.
itu, Apriliana juga berjurusan Double Major Room Division selama 1 tahun. Badannya memar Pada semua Juni sampai Desember 2022, Aldi magang di Distrik Bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali, itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Srifoko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara.
Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi, patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, ia terima itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketikan sang adik saya, tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti apa saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua kepada ibu di sini untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan.
Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga pun sirna. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya wisuda anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Pun sirna. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit anaknya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. Apriliana mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena
karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Srifoko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan.
Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat tandasnya? Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti Mona Lisa tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua orang Batak di sini untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan semua Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan. Ditahan sampai gak bisa siya. Saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga pun sirna. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang di pasar. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah.
Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya pun Sinda. Misalnya, kurang uang pasti November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi pernah meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di sel bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi.
Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat. Lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone, kenapa pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik.
Pesan itu ditujukan saya untuk itu ibunya fasih Aldi, dalam bahasa sang Batak pacar dan karena anak dia bapak menggunakan kos. bahasa Batak Menurut sehari-hari. dia, jika dilihat Jadi saya dari tahu persis tulisannya, adik saya itu jelas ketiganya bukan seperti seperti apa apa adik saya tuturnya. Adik saya Bahkan itu hal itu fasih juga dalam diakui bahasa oleh Batak teman-teman karena Aldi dia Nababan. menggunakan bahasa Batak Dari sehari-hari. pengakuan Jadi saya teman-temannya tahu juga persis itu adik bukan saya itu ketika ketiganya adiknya seperti tegas apa pada saya saya tuturnya. Ia Fasih juga dalam mengaku bahasa kesulitan Batak. mengartikan pesan yang diberikan oleh Aldi adiknya Nababan. itu. Dari Saya sebagai pengakuan orang Batak teman-temannya dan juga semua orang itu Batak di bukan sini kritikan adik untuk saya, mengartikan tegas pesan Mona Lisa. terakhir adik saya Ia jika juga kami mengaku kewalahan kesulitan jelasnya. mengartikan pesan Mona yang Lisa dikirim juga oleh adiknya mengungkap itu. ada perbedaan Saya pesan sebagai yang orang dikirimkan Batak dan Aldi semua kepada orang Batak di ibu sini dengan pacar dan untuk anak mengartikan bapak pesan kos. terakhir adik saya jika kami Pesan kewalahan terakhir kepada jelasnya. mama saya, Mona dia Lisa menggunakan juga bahasa mengungkap Batak, ada ada pesan perbedaan terakhir kepada kepada pacarnya dan untuk anak Saya bapak sebagai kos orang Batak menggunakan dan bahasa semua orang Indonesia Batak di sini. pungkasnya. Mohon keadilan Balahan, ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga pun sirna. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung dunia, tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sang putra di Bali. Saya kalau sama kakak adiknya sudah anak kali dia lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga pun sirna. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkan diri saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan
keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon.
Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak papa kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti apa, saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan bertahan, ditahan sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar.
Ia menuturkan rela bahwa bekerja saat keras itu demi dirinya bisa sedang membiayai berjualan kuliah sendiri. sang putra Mendengar di Bali. Apriliana histeris, Nahas teman-temannya di pasar pun langsung justru menghampiri ditemukan dirinya. meninggal dalam Kata kondisi tak orang-orang di wajar. sana, jangan dulu panik. Aldina Siapa Baban tahu itu rencananya berita akan kosong, mengikuti penipu, wisuda ungkap pada Desember Apriliana. 2000. Harapan Aprilina Namun Lumban dirinya Toruan meyakini kabar melihat itu anaknya benar, menggunakan sebab tongkat orang penelponnya penelponnya tidak meminta Sabtu uang. 18 November Kemudian ia pun 2023 dibantu pagi, teman-temannya di pasar Aprilina untuk sedang menelpon berjualan ke di nomor pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon dikirim foto dari jendela, foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldina Baban. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan mulut tersambar juga, petir di siang ujarnya. bolong. Apriliana juga mengungkap Mendengar bahwa kabar anaknya tersebut. itu sudah hampir 2 tahun di Bali, kerja sebagai Selama pedagang kuliah di di pasar. Bali, Aldi pun rutin Apriliana menghubungi saat itu keluarganya. dirinya sedang membiayai 3 hari kuliah sekali sang putra ngomong di sama Bali. saya. Kalau sama Nahas jelang kakak hari adiknya wisuda sehari anak sekali, kata dia lagi. Menghampiri Kepada dirinya. keluarganya, Aldi Kata tidak orang-orang pernah bercerita bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya pun sina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 Misalnya pagi, minta 50.000 Apriliana rupiah buat sedang makan, berjualan di tutur pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang Minta demi bukti foto menyekolahkan bahwa anaknya Aldi benar tersebut. meninggal dunia. Telepon Untuk yang mengaku menyekolahkannya dari saja jendela sudah sulit foto sebenarnya, anaknya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth Ibu International jangan shock sejak ya. Januari 2022. Itu Apriliana juga mengambil berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar Pada semua Juni sama sampai mukanya. Desember Dari hidung 2022, keluar darah dan Aldi mulut magang juga di petir di siang Ritz-Carlton, bolong. Nusa April Dua Bali. mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua bahwa mengajukan anaknya cuti itu pada pada 11 Desember 2022. Selama kuliah di Mahasiswa Bali, itu pun rencananya Apriliana akan pergi wisuda pada keluarganya. Desember 2023 3 hari ini. sekali khas jelang hari wisuda. Namun Aldi Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kata dia lagi. mengenaskan pada 18 Kepada November keluarganya, 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldina Baban ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk. Sampai nggak bisa saya cium. Nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak, pengacara Brigadir J turun tangan.
Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Srifoko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya, sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya.
Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir Ia untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh Basya dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti apa saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami terakhir kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan. Ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan mulut tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai selama kuliah di Bali. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Darah dan mulut juga petir di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku.
kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum.
Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, warga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh pacar dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, ia terima itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti pada saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi,
Aprilina sedang berjualan di pasar seperti Jangan biasanya. mau, Tribun Kemudian X pada hadir pukul kalau 9 kau waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi Pilunya di ujung Aprilina, telepon saat ibunda itu. Aldi Sahila. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya. Dalam kondisi orang di sana, jangan dulu panik. Siapa tahu rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Apriliana, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak hari wisuda anak kali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Pun Sinda. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahila tua mengajukan cuti pada sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahila Tua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahila Tua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahila Tua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahila Tua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahila Tua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia.
Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya.
Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa dari saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan memastikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali. Kerja sebagai selama kuliah di Bali, Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022.
itu, Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022 Aldi magang di Rizal Bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan
Kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi, patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, ia terima itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia, jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti pada saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan memastikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan.
Sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga pun sirna. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela. Di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai selama kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Toga pun sirna. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena
karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan.
Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat tandasnya? Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti Mona Lisa tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan, ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jengkel balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali. Kerja sebagai pedagang di pasar. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak dia lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah.
Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya pun Sinda. Misalnya, kurang uang pasti dia minta. Misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di sel bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi.
tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak papa kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik, saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti pada saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan menyampaikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan.
Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan Balahan, ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai selama kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak dia lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana.
Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal,
Warga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti apa saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua orang Batak di sini untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan, ditahan anak sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jenis
Inilah foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldina Baban. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang di pasar. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Pun Sinda. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit anaknya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya.
karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi, tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan, mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat dan anak Monalisa.
Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi dan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu, adik saya itu ketikannya seperti apa dari saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh adiknya itu. Dari pengakuan teman-temannya juga itu, di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami terakhir kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan belahan, ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan mulut tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai selama kuliah di Bali. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Darah dan mulut juga petir di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 11 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal
meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risum Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa.
Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. "Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi," ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. "Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu?" ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. "Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana," kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. "Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga," tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak papa kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. "Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup," adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat pada bukti yang ia terima itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketikan sang adik, saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti pada saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. "Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya," kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. "Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar.
Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Apriliana, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan mulut tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa adiknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga pun sina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Darah dan mulut juga petir di sel bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang.
Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya, sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut.
Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Tanggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh Pasha dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya adik saya itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan Pasha untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia tugasnya. Mohon keadilan Batak. Ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Mendengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, siapa tahu itu berita kosong, mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Apriliana, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi meninggal dunia. Pagi telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang di Bali. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bersana kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga menjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022 darah dan magang di Rizal Bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 11 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku.
kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum.
Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, warga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak papa kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya, tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jadi saya tahu persis adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Saya pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak bapak kos menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan, ditahan sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi,
Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilat. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya. Meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, siapa tahu rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Apriliana, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di Apriliana sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak hari wisuda anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bersana kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022 darah dan magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilat tua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kos. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilat Tua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilat Tua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilat Tua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilat Tua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilat Tua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah.
Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, warga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta.
kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya adik saya itu jelas bukan seperti apa adik saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Saya sebagai orang Batak dan juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar-benar meninggal pagi. Telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai 3 hari sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022.
Itu Apriliana juga berjurusan Double Major Room Division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di sel bolong April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan
Kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi, patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik, saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti apa, saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan.
saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari kepolisian di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai selama kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. Apriliana mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena
karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Srifoko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan.
Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat tandasnya? Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti apa dan saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mendapatkan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan. Ditahan anak sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang di pasar. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah.
Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya pun Sinda. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di sel bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi.
Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat. Lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik.
Pesan itu ditujukan saya untuk itu ibunya fasih Aldi, dalam bahasa sang Batak pacar dan karena anak dia Bapak menggunakan kos. bahasa Batak Menurut sehari-hari. dia, jika dilihat Jadi saya dari tahu persis tulisannya, adik saya itu jelas ketikanya bukan seperti ketika apa sang ke adik. saya tuturnya. Adik saya Bahkan itu hal itu fasih juga dalam diakui bahasa oleh Batak teman-teman karena Aldi dia Nababan menggunakan bahasa Batak dari sehari-hari. pengakuan Jadi saya teman-temannya tahu juga persis itu adik bukan saya itu ketikanya ketikanya seperti seperti apa apa ke ke saya saya. tuturnya. Ia Fasih juga dalam mengaku bahasa kesulitan Batak mengartikan pesan yang dikirim oleh oleh adiknya Nababan. itu. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan tegas pesan Mona Lisa. terakhir adik saya Ia jika juga kami mengaku kewalahan kesulitan jelasnya. mengartikan pesan Mona yang Lisa dikirim juga oleh adiknya mengungkap itu. ada perbedaan Saya pesan sebagai yang orang dikirimkan Batak dan Aldi semua kepada orang Batak di ibu sini dengan pacar untuk dan mengartikan anak pesan Bapak kos. terakhir adik saya jika kami Pesan kewalahan terakhir kepada jelasnya. mama saya. Mona yang Lisa menggunakan juga bahasa mengungkap Batak, ada pesan perbedaan terakhir kepada pesan- pacarnya dan untuk anak Saya Bapak sebagai kos orang Batak menggunakan dan bahasa semua orang Indonesia Batak di sini. vokasnya. Mohon keadilan Bapak. Ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya. Dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan mulut tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. Apriliana mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik
ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Srifoko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi, patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut.
Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone, kenapa pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik, saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti pada saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu di sini untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan, ditahan sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jengkel balik sebagai pedagang di pasar.
Ia menuturkan rela bahwa bekerja saat keras itu demi dirinya bisa sedang membiayai berjualan kuliah sendiri. sang putra Dengar di Bali. Apriliana histeris, Nahas teman-temannya di wisuda pasar pun anaknya langsung justru menghampiri ditemukan dirinya. meninggal dalam Kata kondisi tak orang-orang di wajar. sana, jangan dulu Aldi panik, Nababan siapa tahu itu rencananya berita akan kosong, mengikuti penipu, wisuda kata pada Desember Apriliana. 2000. Harapan Apriliana Namun lumban dirinya toruan meyakini kabar melihat itu anaknya benar menggunakan sebab toga orang penelponnya penelponnya tidak meminta Sabtu uang. 18 November Kemudian ia pun 2023 dibantu pagi, teman-temannya di pasar Apriliana untuk sedang menelpon berjualan ke di nomor pasar yang menghubungi Apriliana. Jangan Teman-temannya lalu lupa meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon, dikirim foto dari jendela, foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak hari wisuda anak kali kata dia lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya walaupun sina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Darah dan mulut juga petir di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan.
Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya, sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi, tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, warga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan, mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya.
Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldina Baban yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldina menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldina itu. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan. Ditahan anak sampai gak bisa siya. Saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gitu Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi Indonesia Barat pagi. Telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adik sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkan dari saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Darah dan memegang diri di sel bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana diri sudah pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kos. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk.
Sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP.
Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya, tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jadi saya tahu persis adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Saya pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak bapak kos menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan Balahan, ditahan sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi,
Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Jamal, Tribun Kemudian 8 pada pukul hadirkan 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi Pilunya di ujung Aprilina, telepon saat ibunda itu. Aldi Sahilat tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya. Meninggal dalam kondisi orang-orang di sana jangan dulu panik, siapa tahu itu berita kosong, mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak hari wisuda anak-anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022 darah dan mulut juga di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilat tua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kos. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilat Tua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilat Tua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilat Tua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilat Tua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilat Tua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban.
korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai
Pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak Bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang ditulis oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak bapak kos menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan. Ditahan sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengan Apriliana histeris, teman-temannya di pasar anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, siapa tahu rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolah bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022.
itu, Apriliana juga berjurusan Double Major Room Division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022 dan magang diri di sel bolong. April mendengar kabar tersebut bahwa anaknya itu sudah bekerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 hari sekali khas jelang hari wisuda. Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat. Lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara.
Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi, patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada 3 handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya, tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa, kata saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Saya sebagai orang teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak bapak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan Batak. Ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan.
Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi Indonesia Barat pagi. Telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai 3 hari sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sehari sekali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di Silbolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kos. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga
karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, warga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan.
Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat tandasnya? Jelas, adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Saya sebagai orang teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia tugasnya. Mohon keadilan berlahan. Ditahan anak sampai gak bisa siya. Saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar-benar dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adik sudah anak kali lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah.
Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga pun sina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Friliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di Shelton Nusa Dua Bali. Kabar tersebut, Aldi Sahilatua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi.
Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat. Lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan, mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada 3 handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik.
Pesan itu ditujukan saya untuk itu ibunya fasih Aldi, dalam bahasa sang Batak pacar dan karena anak dia bapak menggunakan kos. bahasa Batak Menurut sehari-hari. dia, jika dilihat Jadi saya dari tahu tulisannya, persis adik saya itu itu jelas ketiganya bukan seperti seperti apa sang kata adik. saya tuturnya. Adik Bahkan saya itu hal itu fasih juga dalam diakui bahasa oleh Batak teman-teman karena Aldi dia Nababan. menggunakan bahasa Batak Dari sehari-hari. pengakuan Jadi saya teman-temannya tahu juga persis itu adik bukan saya itu ketika ketiganya adiknya seperti tegas apa kata menganalisa saya tuturnya. Itu Ia fasih juga dalam mengaku bahasa kesulitan Batak mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi adiknya Nababan. itu. Dari pengakuan teman-temannya juga itu bukan di sini kritikan adik untuk saya, mengartikan tegas pesan Mona Lisa. terakhir adik saya Ia jika juga kami mengaku kewalahan kesulitan jelasnya. mengartikan pesan Mona yang Lisa dikirim juga oleh adiknya mengungkap itu. ada perbedaan Saya pesan sebagai yang orang dikirimkan Batak dan Aldi semua kepada orang Batak di ibu sini dengan pacar dan untuk anak mengartikan bapak pesan kos. terakhir adik saya jika kami Pesan kewalahan terakhir kepada jelasnya. mama saya, Mona Lisa juga bahasa mengungkap Batak, ada pesan perbedaan terakhir kepada pesan pacarnya dan untuk anak Saya bapak sebagai kos orang Batak menggunakan dan bahasa semua orang Indonesia Batak di sini. podcastnya. Mohon keadilan Batak. Ditahan anak sampai nggak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghadiri dirinya meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi Indonesia Barat pagi. Telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adik sudah anak kali dia lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan
meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa.
Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan saya untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya, tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan. Ditahan sampai gabi saja saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar.
Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, siapa tahu itu berita kosong mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Apriliana, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela, foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kali dia lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Pun Sina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Darah dan magang diri di sel bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang.
Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya, sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi, tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan, mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut.
Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Tanggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Saya pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia sini. Mohon keadilan berlahan. Ditahan anak sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar-benar meninggal pagi. Telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana diri sudah pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kos. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk.
Sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP.
Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Monalisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Monalisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Monalisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Monalisa. Akhirnya karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Monalisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Monalisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Jelas, adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Monalisa Nababan, mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Monalisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Monalisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan saya untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya, tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jadi saya tahu persis adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Saya pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Monalisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak bapak kos menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan. Ditahan anak sampai gak bisa siya. Saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi,
Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Jamal, Tribun Kemudian Elit pada pukul hadirkan 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilat tersambar petir di siang bolong. Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, siapa tahu itu berita kosong, mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Apriliana, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi Indonesia Barat pagi. Telepon dikirim foto dari jendela, foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya, dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi keluarganya. Dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kali katanya lagi. Kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Pun Sina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di Silbolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilat tua mengajukan cuti kerja sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya Apriliana diri sudah pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilat tua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilat tua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilat tua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilat tua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilat tua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan
merelakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta.
kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah di ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir. Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh pacar dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat dari tulisan yang ia terima itu jelas bukan ketika sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya adik saya itu jelas bukan ketika sang adik saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa ke saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang ditulis oleh Aldi Nababan. Saya sebagai orang teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan berlahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon Tuhan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang penelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar yang menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar-benar meninggal pagi. Telepon dikirim foto dari jendela foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun Apriliana saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adik wisuda anak kali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022.
itu, Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang di Rizal Bolong, April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali, itu pun rencananya Apriliana wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Monalisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan
Kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi, patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu, lanjut dia, menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya. Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup, adiknya meninggal dunia. Banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali meninggal dunia. Wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat pada bukti yang ia terima itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik, saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikanya seperti apa dari saya, tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan semua orang Batak di sini untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang Batak dan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan.
saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi. Mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga Punsina. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan shock ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi. Pilunya di ujung Aprilina, saat ibunda itu. Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jungkir balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan kuliah sang putra di Bali. Apriliana histeris, teman-temannya di pasar anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan shock ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kali kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah. Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya toga Punsina. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah sedang berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit anaknya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di siang bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada sebagai pedagang di 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Monalisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Monalisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser.
Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November 2023 lalu, mulai menemukan titik terang. Keluarga Aldi menunjuk langsung pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Penunjukan ini diungkap Irwan Sihombing dilansir dari Sri Foko TV dari Kompas Minggu 26 November. Irwan mengatakan Kamarudin Simanjuntak masih ada hubungan kerabat dengan Aldi Nababan keponakannya. Karena pengacara Brigadir J itu masih iparnya. Sudah ditangani ipar saya, Kamarudin Simanjuntak, ujarnya. Kamarudin pun langsung meminta otopsi ulang, sebab hasilnya nanti akan menjadi jalan terang bagi polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pengacara yang sukses mengungkap pembunuhan Brigadir J ini menyoroti sebab kematian Aldi. Sebab jika bunuh diri tak mungkin kakinya diubin dengan posisi terlipat, lalu ada lubang di beberapa bagian tubuhnya termasuk telinga, hidung, dan mulut. Kondisi tulang kaki dan tangan keselio hingga tak bisa tertutup rapi. Tidak bisa dipakaikan baju, jelas Kamarudin. Selain itu, menurut Kamarudin yang sudah dikonfirmasi pihak Tribun Medan pada Sabtu 26 November 2023 ini, handphone korban Aldi Nababan terbuka dan bisa dibacakan umum. Ada tulisan CCTV. Jika melihat luka dan barang bukti korban mati karena pembunuhan, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo mengatakan, kini kasus kematian ASN dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Saat ini kasus kematian korban telah dilakukan pemeriksaan otopsi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Medan terhadap jenazah, serta dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan toksikologi, patologi, ujarnya kepada Tribun Bali. Saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Kakak Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan membeberkan ada sosok yang menghalangi proses otopsi adiknya. Bahkan, sosok itu bisa memegang handphone adiknya dan memfoto kondisi TKP. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga mengakhiri hidup. Bahkan mereka juga mengatakan kalau biaya otopsi bisa nyaris 30 juta rupiah. Informasi terbaru, para oknum itu juga rupanya bisa memegang barang bukti yang ada di TKP. Kakak kandung Aldi Sahilatua Nababan, Mona Lisa Nababan, mengungkap sosok oknum tersebut. Awalnya saat mendapat kabar kematian Aldi, Mona Lisa mendapat banyak telepon. Banyak oknum-oknum yang nelpon, kata Mona Lisa. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Janganlah diotopsi, kasihan mayatnya disayat-sayat, dipotongi, ujarnya. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Hampir 30 juta rupiah, dan dijelaskan juga mungkin hari Senin baru didaftarkan dan belum tahu jadwal otopsi kapan, tutur Mona Lisa. Akhirnya, karena kerumitan itu dan biaya yang mahal, keluarga pun memutuskan untuk membawa pulang saja jasad Aldi ke Medan. Dari mana saya harus mengirim biaya sebanyak itu, ujarnya. Tak hanya itu, Mona Lisa pun mendapat informasi adiknya mengakhiri hidup dari oknum tersebut. Ia pun akhirnya mengungkap siapa sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Mona Lisa saat kuliah dulu. Oknum yang di sana itu senior-senior saya di Udayana, kata dia. Para oknum itu lanjut dia menyimpulkan hal itu dari pesan terakhir yang ada di handphone Aldi Nababan. Mereka memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga, tandasnya.
Bahkan menurutnya, oknum itu bisa melihat alat bukti di TKP. Hal itu sontak saja membuat Mona Lisa sebagai kakak merasa janggal. Kenapa barang bukti berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu bisa difoto oleh masyarakat, tandasnya. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Kakak dari mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatua Nababan, yang ditemukan tewas di Bali, Mona Lisa Nababan mencurigai pesan yang diduga ditulis adiknya. Ditemukan pesan terakhir Aldi Nababan di ponsel yang ditujukan untuk anak bapak kos di Bali dan juga untuk ibu dan pacarnya Aye. Mona Lisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Banyak oknum yang menelpon saya bahwa adik saya mengakhiri hidup. Adiknya meninggal dunia, banyak oknum wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana Bali. Meninggal dunia, wanita itu memberikan saya keyakinan dengan handphone adik saya yang katanya ada pesan dia saat kuliah, ungkapnya. Mona Lisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti handphone yang ia terima tersebut. Pasalnya handphone itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan yang katanya ada pesan terakhir untuk juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Janggal dengan bukti handphone. Kenapa? Pasalnya handphone itu berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu temukan bisa berada di dalam kamar biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa pada bukti yang ia terima itu ada berupa handphone yang harusnya sudah ada di tangan polisi itu ibunya Aldi bisa difoto oleh masyarakat dan anak Mona Lisa. Menurut dia, jika dilihat pada bukti yang ia terima itu jelas bukan ketikan sang adik. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi dalam bahasa Batak dan anak dia menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dia jika dilihat dari tulisannya adik saya itu jelas bukan ketikan sang adik. Saya tuturnya. Adik saya itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan menggunakan bahasa Batak sehari-hari. Dari pengakuan teman-temannya juga itu adik saya itu ketikannya seperti pada saya tuturnya. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh Aldi Nababan. Dari pengakuan teman-temannya juga itu di sini kan adik saya untuk mengartikan pesan terakhir adik saya juga mengaku kesulitan mengartikan pesan. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan saya sebagai orang Batak dan kepada ibu dengan pacar dan mengartikan pesan terakhir adik saya juga kami kewalahan kepada mama saya. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan kepada pacarnya dan untuk anak saya sebagai orang menggunakan bahasa Indonesia di sini. Mohon keadilan balahan, ditahan sampai gak bisa saya pegang anakku. Terima kasih Jokowi, mohon gituan. Pilunya Aprilina, ibunda Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa yang tewas tak wajar di Bali. Wanita bernama lengkap Aprilina Lumban Toruan itu sehari-hari bekerja sebagai pedagang di pasar. Aprilina rela bekerja keras demi bisa membiayai kuliah sang putra di Bali. Nahas jelang hari wisuda, anaknya justru ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar. Aldi Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2023. Harapan Aprilina Lumban Toruan melihat anaknya mengenakan toga pun sirna. Sabtu 18 November 2023 pagi, Aprilina sedang berjualan di pasar seperti biasanya. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, ia tiba-tiba mendapat telepon yang mengaku dari kepolisian di Bali. Mahasiswa asal Medan itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Ibu jangan syok ya, kami mau mengabarkan kalau Aldi meninggal di kamar kosnya, kata Apriliana menirukan ucapan polisi di ujung telepon saat ibunda Aldi Sahilatua. Bak tersambar petir di siang bolong, Apriliana pun langsung histeris mendengar kabar tersebut. Saya langsung jengkel balik sebagai pedagang di pasar. Ia menuturkan bahwa saat itu dirinya sedang berjualan sendiri. Dengar Apriliana histeris, teman-temannya di pasar pun langsung menghampiri dirinya meninggal dalam kondisi tak wajar. Jangan dulu panik, Nababan rencananya akan mengikuti wisuda pada Desember 2000. Harapan Aprilina, namun dirinya meyakini kabar itu benar sebab orang yang menelponnya tidak meminta uang. 18 November kemudian ia pun dibantu teman-temannya di pasar sedang berjualan di pasar menghubungi Apriliana. Teman-temannya lalu meminta bukti foto bahwa Aldi benar meninggal dunia. Pagi, telepon dikirim foto dari jendela di Bali. Foto anakku di dalam kondisi tergantung tapi tersungkur di lantai, kata dia. Ibu jangan syok ya. Selain itu, Apriliana juga mengaku melihat darah di tubuh Aldi Nababan. Kata Apriliana, badannya memar semua sama mukanya. Dari hidung keluar darah dan tersambar petir di siang bolong. Apriliana juga mengungkap bahwa anaknya itu sudah hampir 2 tahun di Bali kerja sebagai pedagang kuliah di Bali. Aldi pun rutin menghubungi saat itu dirinya sedang membiayai kuliah sekali ngomong sama saya. Kalau sama kakak adiknya sudah anak kepada keluarganya, Aldi tidak pernah bercerita kalau ia ada masalah.
Dia sayang sekali sama aku, kalau ada masalah pasti bilang, ujarnya. Ungkap Apriliana. Bahkan jika tak ada uang, Aldi pun akan meminta pada ibunya. Misalnya, Sabtu 18 November 2023 misalnya minta 50.000 rupiah buat berjualan di pasar Apriliana. Dirinya juga mengaku banting tulang demi menyekolahkan bahwa Aldi benar meninggal dunia. Telepon untuk menyekolahkannya saja sudah sulit sebenarnya, kata dia. Aldi kuliah di Elizabeth International sejak Januari 2022. Itu Apriliana juga berjurusan double major room division selama 1 tahun. Badannya memar pada Juni sampai Desember 2022. Aldi magang diri di sel bolong. April mendengar kabar tersebut. Aldi Sahilatua mengajukan cuti pada 19 Desember 2022. Selama kuliah di Bali itu pun rencananya akan wisuda pada Desember 2023 ini. Sekali khas jelang hari wisuda, Aldi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan pada 18 November 2023 di kamar kosnya. Kronologi Aldi Nababan ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengerikan. Ditahan anak saya sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku. Kembali muncul kabar menyedihkan dari seorang mahasiswa asal Tapanuli, Sumatera Utara. Ia ditemukan meninggal di kamar kosnya di Bali. Kabar menyedihkan itu turut dibagikan oleh akun Instagram Niluh Cilantik pada Rabu 22 November 2023. Sebelumnya, akun Instagram Mona Lisa Nababan _ membagikan kabar penemuan mayat mahasiswa asal Medan di kamar kosnya. Mona Lisa yang diketahui sebagai kakak korban mengatakan sang adik ditemukan dalam keadaan meninggal. Ia dan keluarga meyakini bahwa adiknya bukan meninggal tak wajar namun dibunuh. Atas hal itu, netizen pun turut membicarakan kasus tersebut. Mayat mahasiswa yang diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan tersebut ditemukan pada Sabtu lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Aldi Sahilatua Nababan merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Bali. Aldi Sahilatua Nababan pertama kali ditemukan oleh pemilik kos tempatnya tinggal, yaitu Nyoman Risub Artana. Nyoman mengaku curiga saat sekitar kamar korban yang secara tiba-tiba banyak lalat hijau berdatangan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi menyebut saksi langsung mengetuk pintu Aldi Sahilatua Nababan namun tak ada respon apa-apa. Pemilik kos lantas mengaku menemukan korban dalam kondisi terlilit tali tampar. Aldi Sahilatua Nababan ditemukan tergantung di belakang pintu kamarnya. Namun kaki korban justru menyentuh lantai. Hidung korban juga disebut mengeluarkan darah. Hal tersebut diduga karena adanya pembengkakan. Kulit korban juga disebut mengeluarkan cairan. Tak hanya itu, engsel siku tangan ASN disebutkan bergeser. Saat menemukan korban, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga. Awalnya keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga hanya meminta agar mayat ASN hanya disuntik formalin saja. Dalam surat tersebut juga tertulis keluarga korban meminta agar jenazah ASN dibawa ke Medan. Namun setibanya jenazah korban di Medan, orang tua korban justru mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah. Sebelumnya dijelaskannya, menurut pengakuan anak pemilik kos juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Ia juga mengatakan tidak mengetahui persis kapan korban meninggal dunia. Namun, kuat dugaan keluarga bahwa korban tewas karena dibunuh. Lebih lanjut, Mona Lisa menyampaikan bahwa selama ini adiknya itu tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di kampungnya maupun di kampusnya di Elizabeth International Bali. Adiknya juga tidak pernah cerita memiliki masalah dengan siapapun, padahal korban semasa hidupnya dikenal selalu terbuka dengan keluarga. Mona Lisa dan pihak keluarga berharap agar polisi bisa segera mengungkapkan kasus tewasnya korban. Kematian Aldi Nababan terkuak. Pengacara Brigadir J turun tangan. Pelaku terlacak, CCTV otopsi ulang. Sosok Aldi Nababan, mahasiswa asal Medan yang ditemukan meninggal misterius di kos-kosan Bali pada 19 November